adik-adik sekalian, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian baik-baik saja, sehat-sehat saja. Bertemu lagi dengan kakak. Ya, kalau kalian masih ingat nama kakak, Karin. Ya, boleh panggil Kak Karin, Mbak Karin, terserah. Nah, hari ini kita akan belajar tema yang baru. Hari ini kita akan belajar tentang Musa. Nah, siapa sih Musa itu? Masih ingat atau udah lupa nih? Kayaknya dulu waktu di sekolah minggu pasti belajar tentang Musa. Nah, sekarang kita akan belajar lagi sekilas tentang Musa. Tapi sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Bapa karena Engkau memperkenankan kami untuk dapat belajar sekolah agama bersama. Bapak bukakan hati dan pikiran kami sehingga kami dapat belajar dengan baik dan materi yang disampaikan dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami. Bapak, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang kita sudah bisa memulai pelajaran. Ayo kita mulai. Pelajaran kita hari ini membahas tentang tugas ilahi Musa dan Harun. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa membaca sendiri ceritanya di halaman 48 buku siswa. Nah, tapi di sini kakak akan sedikit mengulas tentang Musa dan Harun. Nah, dahulu di Mesir, Yusuf, lalu ayahnya Yakub dan ke-11 saudaranya tinggal di sana. 350 tahun setelah itu, keturunan mereka banyak. Jadi di Mesir ada banyak sekali orang Israel. Nah, raja yang memerintah saat itu adalah Raja Firaun. Raja Firaun ini takut kalau suatu hari mungkin orang Israel malah bangkit untuk berperang melawan orang Mesir. Karena ketakutan itu, Raja Firaun ini akhirnya menyuruh prajurit-prajuritnya menyuruh orang Israel untuk membuang bayi laki-laki dari orang Israel. Jadi kalau ada wanita yang melahirkan bayi laki-laki, bayinya itu harus dibuang. Tapi kalau bayinya perempuan, boleh dirawat. Kenapa begitu? Karena Raja Firaun ini takut orang Israel bertambah banyak, laki-laki Israel bertambah banyak, lalu orang Israel ini akan menyerang Mesir, akan menyerang orang-orang Mesir. Nah, pada waktu itu ada sepasang orang tua dari keluarga Lewi. Mereka mendapatkan anak laki-laki. Nah, ibunya ini tidak mau anaknya mati. Jadi dia mencari ide bagaimana caranya untuk menyelamatkan anaknya ini. Selama 3 bulan, ibu ini menyembunyikan anaknya. Setelah itu, dia membuat keranjang dari pandan. Nah, keranjangnya ini dibuat anti air. Lalu dia menaruh anaknya di dalam keranjang itu dan dia meletakkannya di sungai Nil. Kakak perempuannya namanya Miriam mengamati peristiwa itu. Nah, sungai Nil ini adalah tempat Putri Firaun mandi. Waktu itu, Putri Firaun pergi ke sungai Nil dan dia menemukan keranjang dengan bayi itu. Lalu, dia menyuruh dayangnya untuk membuka keranjangnya itu. Karena tadinya dia mendengar suara bayi, lalu dia menyuruh dayangnya untuk membuka keranjang. Nah, benar, di dalam keranjang itu ada seorang bayi, tapi bayinya adalah laki-laki. Karena Putri Firaun ini kasihan, akhirnya dia ingin menyelamatkan bayi itu. Lalu, kakak dari bayi ini, Miriam, datang menghampiri Putri Firaun, dan dia menawarkan seseorang yang bisa merawat bayi itu. Nah, Putri Firaun ini menyetujui. Akhirnya Miriam memanggil ibunya dan si bayi ini dirawat oleh ibunya sendiri. Bayi ini dinamai Musa. Setelah beberapa tahun
tinggal dengan ibunya, akhirnya Musa kembali lagi ke putri Firaun. Dia tinggal di kerajaan dan dididik di istana Firaun sesuai dengan kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan Mesir. Tapi Musa ini masih merasa bahwa dirinya adalah orang Israel. Ketika Musa berumur 40 tahun, dia pergi ke orang-orang Israel dan melihat bagaimana perbudakan di Israel. Perbudakan kepada orang Israel ini sangat kejam, sangat parah. Pada suatu hari, Musa menjadi saksi bagaimana ada seorang Mesir menganiaya orang Israel. Nah, Musa tidak terima. Musa itu orang Israel, dia tidak terima kalau ada orang Mesir yang menganiaya bangsanya. Waktu itu, Musa tidak melihat ada seseorang pun di dekatnya. Lalu dia memukul orang Mesir yang menganiaya orang Israel itu hingga mati, dan dia menguburkannya di pasir. Tapi ternyata ada orang yang mengetahui kejadian itu. Akhirnya kejadian ini juga sampai di telinga Firaun. Firaun tahu bahwa Musa ingin membunuh orang Mesir dan Firaun akhirnya juga ingin membunuh Musa. Karena menurut Firaun, Musa ini adalah ancaman. Nah, Musa ini takut ya. Akhirnya dia melarikan diri. Dia pergi ke sebuah tempat namanya Midian. Di sana dia menikahi seorang putri imam. Nama imamnya adalah Yitro. Setelah Musa pergi, Firaun tidak berhenti untuk menindas orang-orang Israel. Orang-orang Israel ini sangat menderita dan mereka memohon pertolongan Allah. Untuk membebaskan orang Israel ini, Allah memilih Musa. Di Gunung Horeb, Allah menyatakan diri kepada Musa dari semak duri yang menyala. Semak berduri ini menyala, tapi anehnya semak ini tidak terbakar api. Nah, di sana Allah berkata kepada Musa, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Mendengar suara itu, Musa takut. Dia menutupi wajahnya. Tapi Tuhan berkata kepadanya bahwa Allah telah memilih Musa untuk menuntun umat Israel pergi dari Mesir ke sebuah tempat, ke sebuah negeri yang namanya Kanaan. Lalu Musa bertanya kepada Allah tentang Allah ini. Lalu Allah menjawab, "Aku adalah Aku." Setelah itu, Allah memberitahu kepada Musa bahwa Dia akan memberikan tulah kepada Firaun, tulah kepada orang Mesir sebelum Firaun membiarkan umat Israel pergi. Namun demikian, Musa selalu menolak. Dia selalu beralasan dia tidak bisa untuk menuntun umat Israel pergi. Kemudian, terlebih dahulu menunjukkan kepadanya mukjizat apa yang hendaknya ia lakukan di depan mata umat Israel agar mereka percaya bahwa Tuhan menyertainya. Lalu Musa bertanya lagi, "Siapa yang hendaknya aku perkenalkan kepada umat Israel sebagai pengutusku?" Lalu Allah menjawab, "Akulah Aku yang telah mengutus Aku kepadamu." Jadi Allah menyuruh Musa untuk berkata kepada orang Israel bahwa Allah sudah mengutus Musa kepada mereka. Allah ini juga berjanji kepada Musa bahwa Allah akan membuat orang-orang Israel kaya sebelum keluar dari Mesir. Tapi Musa masih beralasan. Dia beralasan bahwa dia tidak dapat berbicara dengan baik. Tapi kemudian Allah meyakinkannya bahwa
saudaranya Musa, namanya Harun, akan berbicara mewakilinya kepada umat Israel. Akhirnya, Musa menerima tugas itu. Nah, Musa bersama keluarganya kembali ke Mesir. Dalam perjalanan, dia bertemu dengan saudaranya Harun yang berdasarkan perintah Allah menyongsongnya, menjemputnya. Lalu Musa bercerita kepada Harun segala yang Tuhan tugaskan kepadanya. Lalu bersama-sama mereka pergi menghadap para tua-tua umat Israel. Di situ Harun berkata-kata untuk Musa. Ya, adik-adik semua, itu adalah cerita singkat tentang Musa. Bagaimana dulu Musa lahir di masa di saat dimana Firaun ingin melenyapkan semua anak-anak laki-laki bangsa Israel. Tapi karena pertolongan Allah, akhirnya Musa selamat. Bahkan dia menjadi anak angkat dari putri Firaun, yang seharusnya dia mati, tapi akhirnya dia malah menjadi anak angkat seorang putri raja. Tapi hal itu tidak membuat Musa lupa bahwa dia sebenarnya adalah bangsa Israel. Dari mana kita tahu? Ya, Musa tidak terima, dia tidak tega kalau bangsanya, bangsa Israel dijajah oleh Mesir dengan kasar. Dia tidak terima kalau orang Mesir memperlakukan orang Israel dengan semena-mena. Itulah kenapa akhirnya Musa membunuh orang Mesir yang menganiaya orang Israel. Menurut kalian hal itu adalah hal yang baik atau tidak? Ya, kalau kita pahami, hal itu tentunya bukan hal yang baik. Kenapa? Karena dia membunuh. Tapi yang dia lakukan adalah membela bangsanya, bangsa yang dipilih oleh Allah. Oleh karena kejahatannya itu, walaupun niatnya baik, tapi kejahatan itu tetap kejahatan. Dia tidak bisa lari dari hal itu. Jadi walaupun dia membela bangsa Israel, tapi karena kejahatan yang dia lakukan, dia harus menderita, dia harus lari, dia tetap menerima konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Nah, adik-adik semuanya, walaupun kita kadang-kadang berpikir, saya kan melakukan itu untuk kebaikan, saya melakukan kejahatan untuk kebaikan. Nah, lagi-lagi kita diingatkan nih tentang cerita Musa ini. Jadi walaupun dia membela bangsanya, tapi yang dia lakukan itu tetap sesuatu yang jahat. Karena itu dia tetap menerima konsekuensinya. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu, kita pikirkan dulu. Dan lebih baik kita hanya melakukan yang menjadi kehendak Tuhan saja, tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan hal-hal yang menentang kehendak Allah. Nah, setelah itu kita juga bisa pahami, waktu itu Musa disuruh untuk kembali ke Mesir dan menjadi pemimpin orang Israel. Nah, kenapa Musa ini nggak mau? Kenapa Musa ini menolak? Karena dia merasa, ya Tuhan, aku ini bukan siapa-siapa, aku nggak punya kekuatan, aku nggak punya keterampilan, aku nggak punya sesuatu yang bisa menunjukkan bahwa aku ini bisa memimpin. Tapi Tuhan memberi kita pelajaran bahwa orang yang dia tunjuk itu bukan orang yang kelihatannya pintar, orang yang kelihatannya berkuasa, punya power, punya keterampilan. Tapi Tuhan itu menunjuk seseorang untuk memperlihatkan kuasanya. Sama seperti Musa yang ditunjuk oleh Allah, walaupun Musa ini merasa tidak bisa apa-apa, tapi Allah itu ada di belakangnya. Musa ini menjadi pemimpin, menjadi wakil dari Allah, bukan menjadi pemimpin atas dirinya sendiri, bukan karena dirinya sendiri, tapi karena Allah. Jadi ya adik-adik, misalnya nih kalian disuruh nyanyi, waduh, aku nggak bisa nyanyi sama sekali, suaraku fals, terus not nggak bisa baca. Nggak apa-apa,
kita memuji Tuhan. Jadi kalaupun kalian suaranya fals, gak bisa baca not, kalau ada latihan paduan suara, ya ikut aja. Nanti pelan-pelan kalian juga bisa. Karena yang ada di belakang kalian itu Allah. Nanti kalau Allah tiba-tiba bilang, kamu bisa nyanyi dengan suara bagus, nah itu akan terjadi. Jadi kalau kalian diperintahkan sesuatu untuk melayani Allah, jangan langsung bilang, aduh aku ini gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa sama sekali. Jadi kalian nolak. Nah kalau kalian nolak, Allah itu sedih. Padahal Allah itu minta kalian untuk melakukan sesuatu, ya nanti di belakangnya itu Allah, maaf ada bising. Kalau Allah memerintahkan kalian untuk melakukan sesuatu, itu berarti Allah akan selalu ada dengan kalian, akan selalu ada dengan kita. Nah misalnya nih kayak Mbak disuruh ngajar sekolah agama, padahal belum pernah sekalipun mengajar sekolah agama. Tapi kenapa mau? Ya karena manusia itu bisa berusaha. Dan Mbak tuh yakin ya, mengajar sekolah agama ini pasti akan mendapatkan tuntunan dari Allah. Jadi nggak akan sendirian, ada kekuatan yang mendorong supaya kita bisa melakukannya. Dan akhirnya video ini jadi anak-anak semuanya, jangan pernah merasa jangan pernah merasa tidak bisa. Memang kadang-kadang Allah itu menunjuk seseorang yang tidak bisa melakukan apapun supaya kuasanya itu kelihatan. Kalau misalnya yang ditunjuk itu orang yang sudah bisa, yang kelihatannya mampu, lah terus nanti kuasa Allah ditunjukkannya di mana? Berbeda kalau orang yang tadinya tidak bisa sama sekali, tapi mendapatkan tugas dari Allah, lalu dia bisa. Itu adalah hasil kerja Allah. Jadi Allah itu semakin nyata di situ. Oke, jadi pesannya dari kakak, kalau kalian ada tugas ataupun ada kegiatan-kegiatan yang kalian pikir, aku nggak bisa sama sekali. Nah, mulai sekarang coba kalian bilang ke diri sendiri, aku bisa kok, karena ada Allah di belakangku yang selalu menuntun. Begitu ya. Oke, untuk pelajaran sekolah agama hari ini ada tugas. Silakan tugasnya itu dikerjakan. Nanti minggu depan kalau kalian bertemu dengan guru, nah dicocokkan tugasnya dengan guru. Kalau dari saya tidak ada tugas lain. Oke anak-anak, mari kita tutup sekolah agama ini dengan berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam surga yang mulia, terima kasih Bapa karena Engkau telah memberikan kami pelajaran ini. Engkau telah mengajarkan kepada kami untuk kami dapat mampu menjalankan segala perintah-Mu karena kami tahu bahwa Engkau ada bersama kami. Mampukan kami untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami juga ingat kepada teman-teman kami, saudara-saudari kami yang kesusahan, yang sedang menderita. Bapak tolonglah mereka, besertalah dengan mereka, sehingga masalah-masalah yang mereka hadapi dapat segera terselesaikan. Kami juga berdoa untuk negara kami Bapak, terutama dan juga dunia ini yang terkena pandemi virus COVID-19 Bapak. Apabila mungkin, cepatlah untuk membuat pandemi ini berlalu sehingga kami dapat kembali beraktivitas dengan baik. Tapi biarlah segala sesuatu hanya sesuai dengan yang menjadi kehendak-Mu saja. Bapa, lindungi kami agar kami dapat menjalani aktivitas kami selanjutnya dengan baik. Bapa, dengarkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, sekian pelajaran sekolah agama pada sore ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Dadah.